Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak ibu semuanya. Pada hari ini anak ibu akan belajar pendidikan agama Islam. Ya, sebelum anak ibu melanjutkan belajar, terlebih dahulu anak ibu membaca doa sebelum belajar. Ya, tolong anak ibu ketuanya untuk menyiapkan doa sebelum belajar. Siap, gerak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berdoa sebelum belajar, mudah-mudahan pelajaran nanti yang akan ibu sampaikan akan bermanfaat bagi anak ibu semuanya. Ya, untuk hari ini anak ibu, yuk tepuk anak soleh dulu yuk. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Oke, dengan tepuk soleh tadi, yang pertama Pak, rajin. Sholat. Oke, rajin sholat. Sholat apa saja yang kita lakukan dalam sehari semalam anak ibu? Sholat lima waktu. Iya, sholat lima waktu. Sholat apa saja itu? Oke, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi harapan ibu untuk anak ibu semuanya, kerjakanlah sholat, karena sholat itu sebagai kuncinya apa anak ibu? Kuncinya surga. Yuk, tadi pagi siapa yang sholat subuh? Yuk, semuanya. Berapa orang hari ini yang sholat subuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang tadi pagi yang mengerjakan sholat subuh. Yang selebihnya kemana anak ibu? Tidur. Ya, berarti anak ibu bangunnya kesiangan ya. Ya, jadi untuk sholat zuhur nanti tolong kerjakan lagi anak ibu ya. Sholat apa lagi? Yang setelah sholat subuh kita mengerjakan sholat apa lagi? Berapa kita kerjakan sholat zuhur? 4 Ya, kerjakan sebanyak 4 rakaat Bu. Mohon sepulang sekolah nanti anak ibu makan kemudian mengerjakan sholat. Karena sholat itu penting bagi kita, bekal kita untuk hari akhirat. Itu yang pertama. Kalau anak ibu menyandang anak yang soleh. Kemudian yang kedua, rajin mengaji. Oke, rajin mengaji ini dari kecil, mungkin anak ibu dari TK sampai nanti tua menjadi nenek-nenek tetap selalu mengaji. Yang ketiga, hormat dan patuh kepada siapa? orang tua. Ya, orang tua anak ibu di rumah siapa? Ya, ayah dan ibu, ada yang nyebut Pak E dan Mae, ada yang nyebut ayah dan bunda, ada yang mama dan papa. Jadi anak ibu, kalau ingin menjadi anak yang soleh itu, yang pertama mengerjakan sholat, yang kedua rajin mengaji, yang ketiga hormat dan patuh kepada orang tua. Itu orang tua di rumah. Terus kemudian orang tua di mana lagi? Orang tua di sekolah. Siapa orang tua di sekolah? Iya,
ada di sekolah itu bapak guru, ada ibu guru dan kepala sekolah dan karyawan yang ada di sekolah. Itu merupakan orang tua kita di sekolah. Oke. Untuk pertama ini Ibu menyampaikan itu ya, tolong diperhatikan kembali yang hormat dan patuh kepada orang tua, kemudian mengerjakan sholat, terus rajin mengaji itu sebagai anak yang soleh. Oke, anak ibu lanjut untuk ke pelajaran. Yuk. Di halaman 31 di sana ada pelajaran tentang santun dan menghargai teman. Siapa teman itu anak ibu? Coba persamaan dari teman siapa aja? Teman tuh persamaan katanya apa saja? Yuk. Yang pertama sahabat. Yang kedua ya, ada lagi kata lain adalah kawan. Yang ketiga ada lain, mungkin ada persamaan kata lainnya. Apa? Konco. Ya, kalau bahasa kita teman itu konco. Nah, teman ataupun sahabat ataupun konco itu dalam kehidupan sehari-hari di mana saja? Yang pertama ada di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Oke, untuk pelajaran yang pertama, anak ibu harus bisa menjelaskan makna santun dalam menghargai teman. Nanti di sini anak ibu bisa menjelaskan apa itu kata santun. Nanti didiskusikan sama-sama ya. Kemudian yang kedua, anak ibu bisa menyebutkan contoh santun terhadap teman itu apa saja contohnya. Nanti diskusikan bersama-sama. Kemudian yang ketiga, anak ibu menyebutkan dalil ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang santun terhadap teman. Kemudian yang keempat, menjelaskan akibat seseorang itu tidak santun terhadap teman. Itu tujuan pelajaran kita tentang santun terhadap teman. Nah, di sini di sana ada perintahnya diskusi dalam kelompok. Nah, masing-masingnya anak ibu kelompok membahas yang pertama menjelaskan tentang apa itu santun. Kemudian yang kedua, anak ibu memberikan contoh santun terhadap teman itu apa saja. Yang ketiga, nanti per kelompok anak ibu membacakan dalil ataupun bacaan Al-Quran yang menjelaskan tentang santun terhadap teman. Yang keempat, berarti ada 4 anak ibu yang harus didiskusikan. Yang keempat, menyebutkan akibat seandainya kita tidak santun terhadap teman. Oke, ada yang bertanya di pembelajaran ini anak ibu? Ada yang bertanya? Nah, kalau enggak lanjut ke diskusi dalam kelompok. Oke, silahkan pahami dulu di buku anak ibu itu semuanya, kemudian tuliskan di kertas selembar apa-apa saja yang ibu perintahkan tadi. Oke, silahkan. Ada juri tulisnya 1 nanti ya. Kemudian ada lagi nanti yang membaca hasil diskusi. Oke, silahkan. Kelompok 1, kelompok 2 silahkan, kelompok 3, kemudian kelompok 4 silahkan mulai untuk mendiskusikan tentang santun terhadap teman. Oke. Ayo. Tulis ininya, tulis. Kemudian nanti ada yang baca. Oke, 1.
Pertanyaan 1 apa tadi anak ibu? Apa pengertian santun? Yuk, tulis dulu. Siapa juru tulisnya sini? Ata, yuk. Ata. Santun adalah. Jangan dulu dah, kami kenal. Yuk, siapa juru tulisnya sini? Ya, silakan. Oke, sini juru tulisnya siapa di belakang, Nak? Tulisannya di sini. Santun adalah mana? Santun itu ada sini. Santun berarti, nah, tulis. Oke, siapa yang tulisnya? Juru tulisnya. Ya. Nah, siapa yang tuliskan nanti? Yuk, jawab ada satu-satu yang bantu. Oke, sini siapa juru tulisnya? Tarik, apa Kennedy? Yuk, sini, tarik tulis Rik. Santun tadi, mana santun? Nih, santun tulis. Yuk, pengertian santun. Anak itu harus bisa menjelaskan apa itu santun. Santun adalah. Nah, buat dulu. Setengah anak putih ini adalah santun adalah. Ya Allah, ditulis boleh. Udah selesai. Belum. Santun adalah tulis lagi naik. Itu posisi pengikut semua. Oke, yang nomor 1, anak ibu menjelaskan tentang santun. Sudah? Apa? Boleh bertanya, buka maskernya dikit. Nah, mau tanya apa? Ya, ya sampai di mana anak ibu memahaminya? Santun berarti kelompok sini sudah apa pengertian santun? Belum selesai ya? Oke. Sudah? Ya, oke. Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, anak ibu menjelaskan tentang apa itu kata santun. Kelompok 3 sudah? Luki? Belum. Kelompok 4 sudah? Si Raffi? Sudah. Oke, kalau sudah contoh. Yuk, contoh sikap santun terhadap teman. Anak ibu bisa menyebutkan sebanyak mungkin. Ada batasannya. Nah, sekarang ibu batasi aja ya. Anak ibu bisa menyebutkan 5 contoh dari sikap santun. Udah apa nanti kan bisa digabung ya kita. Nanti kan diedit dia apa kan otomatis ya. Oke. Udah apa lama, udah apa nanti itu. Udah.
Silakan anak ibu untuk ke berikutnya menyebutkan contoh dari santun itu sebanyak 5 anak ibu ya. Udah, tulis lagi untuk nomor 2. Coba contohnya ini. Nah, coba membaca buat saya. 5, tulis saja depan. Singkat-singkat aja. Kelompok 2 sudah dapat berapa contohnya? Gimana diskusi itu ikut jawaban saja gitu. Nanti tinggal lanjut. Sebelum contoh kasih. Lihat nulisnya ya. Yang membutuhkan nanti ini ada yang ditulis. Nanti nomor 3 itu kan huruf darinya dong. Nama ayatnya aja nanti salah satunya membacanya. Nah, tulis yang pertama nanti. Kan nanti pas penampilan baru ini dibacanya pakai bukunya aja. Nah, kan nanti ya. Ya. Selesai untuk pertanyaan yang kedua tentang contoh santun terhadap teman. Sudah. Kamu sampai yang baca. Bukan 50, dari ini surat ke-50 dulu. Al-Fatih ayat 9. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah. Oke, mantap. Kelompok 2 selesai? Sudah. Kelompok 1? Belum. Nanti tampilkan hasil diskusinya itu ya. Perwakilan dari masing-masing kelompok itu 1 orang untuk menampilkan hasil diskusinya. Ada yang nulis untuk berbagi bagi kerja, ada yang menulis, kemudian ada yang membaca. Yang lainnya berarti bersama-sama menyelesaikan apa yang didiskusikan. Oke, untuk berikutnya yang ketiga itu anak ibu menyebutkan dalil ataupun bacaan Al-Quran yang menjelaskan tentang santun terhadap teman. Yuk, terdapat dalam Al-Quran surat apa? Surat tentang santun terhadap teman itu ada di buku teksnya itu di halaman 30. Tolong dipahami ya. Nah, di sana ada. Nanti tampilkan 1 kelompok itu untuk membaca surat tersebut. Oke.
Oke, yuk. Baca. Lanjut halaman 3. Ketemu halaman 30? Ketemu surat apa yang ada pada halaman 30 yang menjelaskan santun terhadap teman itu? Quran surat apa ya? Ayo, silahkan ditulis dulu, yuk. Nanti baca salah satu ya. Satu di antara anak ibu membaca surat Al-Hadid ayat 9. Tuliskan di kertasnya. Surat nomor 3 itu, surat Al-Hadid ayat 9. Nah, ini nomor 1. Ini untuk nomor 2. Ini nomor 3. Tulis Ri. Apa yang ibu apa tadi? Quran surat apa yang menjelaskan tentang santun terhadap teman? Tulis di sini. Quran apa ini? Tulis sini. Nanti dibaca ya. Ini loh, Yuk, kelompok 2 sudah dituliskan surat apa? Sudah surat apa? Ya, surat Al-Hadid ayat 9 yang menjelaskan tentang santun terhadap teman. Kelompok 1 sudah belum? Ibu tunggu hasilnya ya. Ya. Kelompok 4 sudah apa belum? Sudah. Oke, kita tunggu kelompok 1 dulu ya. Ya, kita sama. Sudah nomor 3. Oke, selanjutnya apa yang perlu ibu sampaikan kembali? Yang nomor 4 itu akibat seandainya kita tidak mau santun terhadap teman itu apa akibatnya? Apa akibatnya? Gambarnya itu pahami gambarnya itu. Akibatnya yaitu seandainya kita tidak santun terhadap teman. Apa akibatnya? Ya, tuliskan dulu. Ya, akibatnya apa? Seandainya kita tidak santun terhadap teman. Ya. Apa akibatnya? Itu dengan gambarnya itu. Sudah, nomor 4. Akibatnya apa? Seandainya kita anakku bisa mengamati gambarnya itu. Ya, terus yang mau apa bahasamu itu? Apa akibat seandainya anak ibu ini tidak santun terhadap teman? Misalnya si Kennedy ini tidak mau berteman sama Lucky. Apa akibatnya? Anak ibu inspirasikan dalam kelompoknya masing-masing. Kalau udah saling akur, tapi tadi apa itu yang sahabat? Konco. Apa yang teman? Sahabat, konco, terus apa lagi? Kawan. Kawan yang bagaimana? Kalau teman yang sejati, teman yang serius itu menghargai dalam keadaan susah maupun senang. Nah, kalau seandainya temanmu tuh tidak mau mendekat, tidak mau dalam keadaan susah, senang, berarti akan berakibat tidak santun terhadap teman. Tampil. Udah selesai anak ibu? Oke, untuk sesi selanjutnya setelah anak ibu berdiskusi bersama, selanjutnya adalah penampilan per kelompok yang akan diwakili siapa di antara anak ibu itu 1 orang ya. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? 1. Kelompok 1. Bawa buku teksnya itu untuk baca Qurannya ya.
Oke, silakan penampilan dari kelompok 1. Yuk, silakan kelompok 1. Zahira bawa bukunya. Iya, bawa bukunya. Untuk membacakan suratnya itu nanti. Bukunya yang besar itu Pak. Untuk baca apanya? Kertasnya juga di bawah. Berdiri situ aja enggak apa-apa. Berdiri dibaca ini nanti baca suratnya. Kami assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Santun adalah halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. 2. Mengucap contoh santun terhadap teman. 1. Mengucapkan salam, selalu memerhatikan dan bermuka manis bila bertemu. 2. Berbicara dengan lembut dan tenang, suara tidak terlalu keras dan tidak menyakitkan. Sabar mendengarkan kawan bercerita. 3. Peduli terhadap teman dan suka menolong kesulitannya. 4. Berteman tanpa pilih kasih. 5. Tidak mencela dengan perkataan buruk. 3. Surat Al-Hadid ayat 9. Baca suratnya itu anak. Surat apa yang menjelaskan tentang santun terhadap teman? Surat Al-Hadid ayat 9. Ini yang akan ditampilkan oleh kelompok 1. Silakan. Wallahi yunazzilu ala abdihi ayatim bayyinatil liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang atau Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hadid ayat 9. Kemudian untuk nomor 4, silakan. Akibatnya apa? Seandainya kita tidak santun terhadap teman. Terjadi pertengkaran antar sesama teman. Ya, oke. Yuk, demikian penampilan dari kelompok 1. Yuk, tepuk tangan untuk kelompok 1 telah menampilkan. Oke. Selanjutnya penampilan dari kelompok 2. Yuk, silakan kelompok 2. Berdiri di situ saja. Yuk, berdiri. Kami dari kelompok 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. 1. Santun adalah orang yang berhati halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Contoh santun terhadap teman. 1. Mengucapkan salam. 2. Berbicara dengan lembut dan tenang. 3. Berpeduli terhadap keadaan teman dan suka menolong. 4. Berteman tanpa pilih kasih. 5. Tidak mencela dengan perkataan buruk. 3. Surat Al-Hadid ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayati bayyinati liyukhrijakum minas zulumati ilan nur wa inna laha bikum laraufur rahim. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya Muhammad untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hadid ayat 9. 4. Terjadi pertengkaran antar sesama teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, kita beri aplaus untuk kelompok 2 yang telah menampilkan. Yuk, selanjutnya kelompok 3.
silakan yang beranggotakan 4 orang anggotanya para pejuang. Silakan. Yuk, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan diskusi kami. Satu, Santun adalah berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. ya, nomor 2. Sikap santun dan menghargai teman. 2. 1. Mengucapkan salam. 2. Berbicara dengan lemah. Nanti kan diedit. 3. Memberi terhadap keadaan. 4. 5. Tidak mencela. Quran surat Al-Hadid ayat 9. Oke, baca ayatnya yuk. Yang keras suaranya ya. Yunazzilu ala abdihi ayati bayyinatin yukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa innallaha bikumulrahim. Oke, selanjutnya untuk berikutnya, akibatnya apa? Kita tidak santun terhadap teman. 4. Berkelahi dan berbicara kotor. Oke, yuk lebih semangat ya. Beri aplaus untuk kelompok 3 yang telah menampilkan. Oke, kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Yuk, di kelompok 4 dipersilahkan untuk membacakan diskusi yang telah didiskusikan bersama tadi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan diskusi kami. Yang pertama, satu, santun berarti berarti baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Contoh sikap santun dan menghargai teman. 1. Mengucapkan salam, selalu memperhatikan dan bermuka manis. 2. Berbicara dengan lembut dan suara tidak keras dan tidak menyakiti sahabat. yang keras Ki. Kawannya udah dengar dari kelompok sini. Lanjut yang keempat. 4. Akibat kita tidak santun dan tidak menghargai teman. Apa akibatnya? Iya, akan terjadi perkelahian. Oke, demikian penampilan dari kelompok 4. Tutup dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk semangat dulu anak ibu untuk menyimpulkan berikutnya ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke. Dari penampilan kelompok 1, penampilan kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4
Ya, anak ibu bersama-sama kita simpulkan pelajaran yang ibu sampaikan tadi. Mulai apa yang pertama? Apa itu santun? Santun apa nih ibu? Berbudi pekerti yang luhur. Terus apa itu sopan santun terhadap teman-teman itu apa? Sahabat dekat. Jadi apa? Kita itu bertutur berkata lemah lembut dengan siapa? Dengan sahabat kita. Bersama siapa lagi? Konco, bersama kawan. Bagaimana caranya? Kita bersama teman itu dengan tutur kata yang lemah lembut, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelek-jelekkan. Itu yang santun terhadap teman. Contohnya apa saja? Yang pertama, yuk nomor 1. Apa contohnya sikap santun terhadap teman? Waalaikumsalam. Lalu memperhatikan dan bersama. Iya, yang pertama adalah mengucapkan salam. Gimana ucapan salam? Apabila bertemu dengan teman, gimana yang kita ucapkan? Assalamualaikum. Iya. Terus kita menampilkan muka yang seperti apa? Muka yang manis. Jangan muka yang jelek yang kita tampilkan bersama teman. Oke, yang kedua. Apa yang kedua contoh dari santun terhadap teman? Berbicara lembut dan tenang. Iya, berbicara dengan lemah lembut. Yang ketiga, apa contohnya? Peduli terhadap keadaan teman dan suka Iya, dalam keadaan senang maupun susah kita peduli. Yang berikutnya, kita memilih teman itu tidak boleh. pilih kasih. Anak ibu ini sering ya di dalam kelas mungkin ini mamanya punya mobil, nanti tamannya sama mana itu. Jadi kalau kita ingin menanamkan sikap anak yang soleh, terus teman-teman yang menghargai teman itu, kita bermain tidak pilih kasih. Yang berikutnya, kita rendah hati ataupun tidak sombong. Kemudian apa dalil atau Al-Quran yang menjelaskan tentang santun terhadap teman? Dijelaskan dalam Al-Quran surat apa tadi anak ibu? Al-Hadid. Yuk baca artinya sama-sama. Dialah yang menemukan ayat-ayat yang terang kepada hambanya, Muhammad untuk mengumpulkan lampu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh terhadap Ya, atau huwallazi yunazzilu dan seterusnya itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 9. Kemudian akibat seandainya kita tidak santun terhadap teman, banyak sekali akibatnya. Yang pertama apa akibatnya? Terjadi apa yang anak ibu sampaikan tadi? Ya. Pertama terjadinya perkelahian. Terus yang kedua seandainya tidak santun kita dijauhi teman. Terus dimusuhi. Itu merupakan akibat kita tidak santun terhadap teman. Demikianlah anak ibu untuk pelajaran hari ini. Jadi tolong ditanamkan di mana saja kita sopan dan santun terhadap teman ini. Pertama di rumah. Teman kita siapa? Tetangga kita. Yang kedua, di mana lagi kita santun terhadap teman? Di sekolah.
Ya, kita sayangi. Selanjutnya kalau dengan kakak kita, apa yang kita lakukan? Iya, kita hormati. Jadi anak ibu, santun terhadap teman ini perlu kita tingkatkan. Kita tidak boleh pilih kasih terhadap teman. Demikian anak ibu, pertemuan pada hari ini. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan mengucapkan mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bermanfaat untuk anak ibu semuanya. Ibu tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.